Perkenalkan, nama saya Ditya Saputri dengan NIM 10-18086. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pemekatan urin, berat jenis urin dengan urinometer, carik celup, dan juga tes kehamilan. Yang pertama di sini ada pemekatan urin, di mana kita menggunakan 4 urin di sini, porsi 4 urin di sini, 4 porsi urin di sini yang sudah diawetkan, dan kita sediakan ada gelas ukur dan ada 4 urin. Nah, cara pengumpulannya di mana kita meminta pasien untuk contoh jam 7 pagi tanggal 29 ini pasien harus mengkosongkan urinnya atau dia harus BAK. Kita dibagi dengan jadi 4 porsi urin, dan kita menggunakan urin 24 jam. Jadi tanggal 7 jam 7 tanggal 30-nya pasien pun juga harus mengkosongkan urinnya atau BAK-nya dengan dibagi juga 4 porsi urin, dimana kita di sini sudah siapkan gelas ukurnya. Kita masukkan sampai 100 cc. Nah, jika misal terdapat sisa, kita akan menghitung juga volumenya. Nah, jika volume urin tidak sampai 100 cc atau urinometer ini tidak bisa sampai mengapung, kita akan melakukan pengenceran sesuai dengan volume yang tersedia. Contoh, misalkan volumenya ini terdapat 50 cc, jadi kita akan mengencerkan lagi dengan aqua sebanyak 50. Nah, contoh di sini terdapat 100 cc. Kita akan menggunakan urinometer ini untuk mengetahui volumenya berapa. Nah, semisalkan sudah seperti ini, kita akan melakukan juga pada urin porsi 2, 3, dan 4. Baik, selanjutnya kita akan melakukan berat jenis, di mana di sini sudah terdapat urin 100 cc. Kita menggunakan berat jenis menggunakan urinometer, di mana di sini terdapat urinometer tuh terdapat suhu tera alat, di mana 20 cc. Nanti contoh kalau misalkan suhu ruangannya 26, nanti tinggal dikurangkan saja. Jadi di sini sudah terdapat urinnya 1 cc. Kita akan melakukan memperhitung berat jenisnya. Kita akan memutarkan urinometernya, jangan sampai ujung suhunya ini, ujungnya ini terkena dengan dinding tabung. Kita akan putar ujungnya, jangan sampai terkena. Nah, ketika sudah seperti ini, mengambang seperti ini, kita lihat berapa skalanya. Biasanya contoh skalanya ini 10, berarti berat jenisnya itu 1,010. Dan kita tadi menghitung dulu suhunya juga, suhu tera alatnya aja 20, dan contoh suhu ruangannya 26, berarti 26 dikurangin 20 sama dengan 6. Nanti 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi berat jenisnya itu 1,010 ditambah 2 berarti 1,012. Bila terdapat pengenceran, berat jenis itu dikali 2, jadi 1,012 itu dikali 2 berarti 1,024, seperti itu. Selanjutnya pemeriksaan carik celup, di mana di sini sudah terdapat carik celupnya. Kita tuangkan urin ke dalam gelas tabungnya. Ini sudah dapat seperti ini. Nanti akan terlihat seperti strip dan terdapat kayak kotak-kotaknya itu, dan terdapat juga tempat
pembacaannya itu juga terdapat kayak gambar-gambar untuk mengetahui negatif atau tidak pada glukosa, keton atau bilirubinnya dan sebagainya. Jadi dimana anggaplah ini seperti ini, kotak-kotak seperti ini, dan kita celupkan sampai batas kotak terakhir, kita celupkan, terus kita tiriskan, kita tunggu sampai dia berwarna semua. Nanti kita baca, diusahakan jangan sampai menempel stripnya. Setelah kita baca, kita lihat baca dari bawah sampai ke atas, karena itu terdapat waktu-waktunya tersendiri. Kalau kita kelamaan itu akan hilang warna-warnanya. Jadi kita mulai dari bawah sampai ke atas, terus kita lihat apakah glukosa, keton, bilirubinnya seperti apa, negatif atau tidak, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes kehamilan dengan direct, di mana sini ada kontrol negatif, kontrol positif, dan ini ada reagen HCG latexnya, dan ini ada sampel urinnya, dan ini ada untuk pengaduknya, dan ini tempat alat untuk mengaduknya. Di sini ada pipet tetesnya, di mana di sini kita akan melihat apakah nanti ada aglutinasi atau tidak. Berarti kalau terdapat aglutinasi itu dia adalah positif hamil. Di mana kita pertama teteskan dulu sampel urin. Oke, kita menggunakan kontrol negatif untuk yang tempat yang kedua. Kontrol positif yang ketiga. Setelah itu kita menggunakan reagen. Di sini kontrol negatif, kontrol positif itu untuk kontrol, dimana nanti kita melihat, kita menggunakan reagen latex untuk melihat apakah nanti reaksinya sempurna atau tidak. Kalau bisa kita menteteskan reagennya ini sesuai dengan kita menteteskan urin tadi. Nah, setelah itu kita aduk, dan kalau bisa kita hapus dulu pengadukannya, jangan sampai untuk tadi pengadukan pertama langsung kedua, kita aduk lagi yang untuk kedua dan yang ketiga. Nah, setelah itu kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, nanti akan terlihat jika terdapat aglutinasi atau seperti kayak pasir-pasir atau bintik-bintik tersebar seperti itu berarti dia positif hamil. Jika biasanya untuk negatif dan positif dia akan cuma menggumpal seperti putih biasa, tapi kalau positif tuh agak pekat, kalau negatif agak pekat, kalau positif tuh agak pucat-pucat, putih pucat-pucatan seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya kalau terdapat aglutinasi dia positif dan memiliki reagen HCG seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan strip, di mana kita di sini sudah terdapat urin dan ini stripnya, di mana kalau untuk menggunakan strip kita akan baca dulu yang terdapat pada kertas strukturnya, instrukturnya, di mana kita bisa lihat bagaimana sih sampai mana batas untuk mencelupkan urinnya, dan kita bisa tahu berapa lama untuk dibaca hasil tes kehamilannya. Jadi di sini kita sudah terdapat urin, dimana sudah dibagi. Kita akan bagi dengan ditabung reaksinya. Oke,
kita akan celupkan. Nah, saat di sini sudah terdapat batasnya. Oke, jadi kita akan tidak sampai batas saya celupkannya, nanti bisa meresap sendiri. Sudah kita celupkan sampai batasnya, kita diamkan sesuai dengan yang struktur di kertasnya. Ada yang 1 menit, ada mungkin beberapa menit. Kita ambil dengan 1 menit, kita tunggu. Ketika nanti muncul garis 2 berarti itu positif hamil. Jika stripnya 1 berarti dia negatif. Jika tidak terdapat garis sama sekali berarti dia invalid, seperti itu.